Ya, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Alhamdulillah, syukur puji syukur kehadirat Allah kehadirat Subhanahu Allah wa taala Subhanahu wa yang taala telah yang telah memudahkan memudahkan rahmat hidayahnya kepada kita kepada semua kita semua sehingga sehingga di di pagi hari pagi yang hari yang sangat cerah sangat ini cerah ini kita kita kembali kembali bertemu bertemu dalam ruang dalam tatap ruang maya. tatap maya. Untuk Untuk pertemuan kali pertemuan ini kali ini kita kita akan akan membahas membahas terkait terkait refleksi dari refleksi aksi dari nyata aksi yang nyata yang sudah kita sudah lakukan kita lakukan sebelum sebelum acara tatap acara tatap maya kita pertama yang kita mulai. mulai. Seperti biasa, Seperti kami biasa, kami persilakan persilakan untuk salah untuk satu salah satu memimpin memimpin doa doa pembuka terlebih pembuka dahulu. terlebih dahulu. Monggo kami Monggo kami persilakan persilakan kepada kepada Pak Teguh Pak Teguh untuk memimpin untuk doa. memimpin doa. Ya, Kak, siap. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita Marilah kita berdoa supaya kegiatan pada hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan dari awal sampai akhir lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Teguh yang telah memimpin doa. Semoga dengan berdoa cara pada ini berjalan lancar dan pengalaman dan juga ilmu yang berikutnya saya akan langsung mulai share screen dari kali ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, bajikan, rahayu untuk kita semua. Belum bisa dimute ini. Kak Yanto bisa dimatikan dulu suaranya. Halo Kak Yanto. Halo Kak Yanto. Halo. Aman? Itu suaranya bisa dimatikan dulu. Oh iya. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait refleksi aksi nyata. Refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemarin kakak-kakak sudah membuat
aksi nyata tentunya merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga untuk kakak semua, menambah hasanah pembelajaran PJOK kakak dengan segala proses dari awal merencanakan persiapan, terus membuat modul ajar, menyiapkan tempat sarana prasarana, serta menyiapkan materi dan juga bagaimana nanti dalam pengambilan video atau gambar berjalan dengan lancar dan sebagainya. Itu merupakan suatu proses atau perjuangan yang sangat-sangat terkenang, tentunya tidak akan terlupakan dan bisa untuk semakin membuat kita lebih lebih yakin, lebih percaya diri bahwa apa yang akan kita lakukan ini mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih sekali. Semua yang panjenengan lakukan itu pastinya saya yakin entah sekarang entah ke depan itu akan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Amin. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat. Peserta dapat menggali lebih dalam refleksinya menggunakan framework Barton dengan mengaitkan koneksi antar materi pada modul 2.1 sampai 2.6. Agenda kita yang pertama adalah menganalisis video pembelajaran aksi nyata. Ini nanti dilakukan secara berkelompok di room masing-masing, nanti akan saya bagi. Kemudian yang kedua, refleksi video aksi nyata. Refleksi di sini yang seperti yang kita lakukan kemarin-kemarin itu menggunakan what, so what, dan know what. Setelah itu nanti panjenengan mempresentasikan per kelompok, waktunya hanya kurang lebih 7 menit setiap kelompoknya. Untuk analisa videonya di breakout room masing-masing nanti diberi waktu selama 30 menit. Dan nanti akan saya bagikan spreadsheet untuk menganalisa video dari rekan masing-masing. Kesepakatan bersama yaitu yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, yang berikutnya hadir seutuhnya, lalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ketika akan bertanya atau menyampaikan sesuatu hal. Lalu ada klik raise hand sebelum bertanya. Yang berikutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, kita lihat dulu pesan dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi kakak-kakak di sini sudah merasa kritis apa belum? Artinya ketika kakak tidak memahami atau belum memahami suatu hal, kakak tidak perlu ragu, harus percaya diri dan bisa bertanya baik kepada rekan maupun kepada saya dan sebagainya, untuk kita bisa berdiskusi bersama sehingga nanti akan menemukan suatu jalan atau solusi dari hal yang sedang kita bahas. Ini sudah disampaikan
oleh Albert Einstein, orang yang pandai, orang yang jenius. Yang paling penting itu terus bertanya, jadi merasa penasaran terhadap suatu hal, sehingga kita akan lebih maju atau lebih baik lagi. Berikutnya, mari menganalisis dan merefleksikan video aksi nyata yang telah dibuat. Peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok. Peserta akan menganalisis dan merefleksikan video pembelajaran aksi nyata dari peserta lain dengan ketentuan video peserta A dianalisis dan direfleksikan oleh peserta B. Kemudian video peserta B dianalisis dan direfleksikan oleh peserta C. Lalu video C dianalisis dan direfleksikan oleh peserta A. Begitu seterusnya, diberi waktu untuk menganalisis video selama 30 menit. Masing-masing kelompok nanti mencatat hal apa yang didapatkan dari hasil analisis video. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan selama kurang lebih 7 menit. Sampai di sini mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau pertanyaan. Monggo saya beri waktu terlebih dahulu sebelum saya membagi ke breakout room. Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap jelas. Nanti segera akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Di sini yang hadir kurang lebih, kalau tidak salah 12, nanti akan saya bagi, berarti 4 orang saja nggih. Nah, nanti yang di main room atau ruang utama itu tetap melakukan aktivitasnya, tidak perlu pindah ke room lain. Di kolom komen, di kolom chat itu sudah saya bagikan link spreadsheet untuk menganalisis video. Silakan diklik, kemudian panjenengan make a copy atau membuat salinan untuk lembar jawab panjenengan. Itu di kolom chat sudah saya kirim link. Kemudian linknya diklik, lalu nanti dibuat salinan untuk pekerjaan jenengan. Setelah dibuat salinan, jenengan bekerja di salinannya itu. Ada pertanyaan? Jelas berarti nggih? Saya bagi kelompoknya.
Ya sudah, silakan panjenengan bergabung untuk menuju breakout room masing-masing. Kak Yanto bisa bergabung ke breakout room. Halo Kak Yanto. Mas Yanto, Humanitis Mas Yanto. Ya, silakan bisa dimulai untuk berdiskusi. Ini nanti ditentukan saja nggih. Kak Surono. Halo Kak Surono. Yo, Diobservasi oleh Kak Suyanto. Kak Suyanto diobservasi oleh Kak Sulastri. Kak Sulastri diobservasi oleh Kak Surono. Jelas? Baik, Kak. Kak Surono diobservasi oleh Kak Yanto. Kak Yanto diobservasi oleh Kak Sulastri. Kak Sulastri diobservasi oleh Kak Surono Aji. Saya pindah ke breakout yang lain. halo, Mas Yanto. Berarti saya lihat Pak Haji, lihat video jenengan. Iya, dikirim. Nanti tak kirim itu ya, kirim apa? Link lewat grup wae. Tak kirimi link kayaknya link YouTube nang grup ya. Oh ya. Jadi jangan lihat, kok ya masing-masing dari kita lah, masing-masing dari kita itu nanti buka apa? Buka link, misalnya punya Bu Sulastri, linknya dikirimkan ke grup aja ya Bu. Nanti ben aku bukai punya jenengan, terus punya Pak Suyanto, nanti tak kirim linknya semua, gitu aja ya. Di grup itu aja, di grup apa? Di grup Adi Mulyo wae. Wes, kirim linknya. Oke. Nanti dianalisis itu punya fasilitator disalin dulu, copy atau buat salinan. Nanti buat salinan ganti jenengan jadi punya Pak Fasil, punya Mas Faisal di pusat diganti tulisan nama masing-masing. Terus minggu bermalam, kalau kae Pak mengambil jasa. Nggih. Pun kepanggih Bu Ratna sedang. Oh. Saya kirimi videoku Pak. Pak tak diberi wae ya Pak. Tak jabri nang jenengan wae ya. Mas Yanto. Ya, ya. Ya. Nah, monggo. Bu Sulas refleksinya apa? Refleksi punya videonya punya jenengan. Kirim ke itu Bu, alamat itunya,
linknya. Kirim ke jenengan apa gimana? Saya nggak apa-apa. Yanto Iya, iya. nanti juga bisa ke nanti yang punya Pak Yanto punya siapa ya? Nah, punya Pak Suyanto. Aku di Suyanto terus aku bilang tak bilang aku. Suyanto direvisi nang Pak Yanto mungkin ya. Apa? Kamu ngapain, Bal? Itu Mang Suyanto, Pak Suyanto. Benar Pak Suyanto. Ini boleh bilang. Satu buat set ya cuman bisa ya buat ya ya bukan belajar sudah terlalu semua tangan ya bukan belajar sudah terlalu ya buat manajemen dalam pelajaran juga ya Jelopre sudah kirim Ya sebentar. Lagi nyari ruangan ini, Pak. Bentar. oh oke monggo
Sudah mulai, Pak. Kak Yanto, halo Kak Yanto. Kak Yanto senior nopo Kak Yanto senior. Assalamualaikum.
Pakai laptop ya Kak? Oh iya. Nggih, mangke tak pakai laptop nggih. Bentar tak ambil laptop dulu. Sedang ada kegiatan Kak? Enggak ada. Sudah selesai. Ya, kalau kita besok kan masih ada beberapa menit. Itu usahakan memakai laptop ya Kak. Oh enggak. Ya Kak, ya. Ketika diskusi nanti kan kita butuh membuka beberapa halaman. Kalau pakai laptop itu lebih mudah. Iya. Tadi mau bawa lupa ketinggalan. Nggih. Ya insya Allah besok saya bawa pakai laptop. Ya, siap. Pak Sulastri? Saya mendengar suara saya Kak. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Sulastri mengobservasi video siapa tadi? Videonya Kak Aji kan, Pak. Nggih, monggo Kak Aji diberikan link videonya. Video saya direfleksikan sama Suyanto. Ya, saya Buset. Gimana Kak Aji? Video saya ya izin bicara Kak. Video saya direfleksikan sama Kak Suyanto. Iya. Kemudian videonya Kak Suyanto direfleksikan sama Kak Sulastri, sama saya. Aduh, liwat. Ini tadi ada masuk Pak Rancu karena Oh, iya. belum jadi Kak. Nggih. Berarti Pak Suyanto ketua, monggo dibagikan link videonya ke Kak Sulastri, Kak Suyanto. Sampun, Iya, begitu. sampun sudah tak kirim. Ya, sudah tahu Pak Sulastri. Itu. Tadi tak japri sudah. Oke. Untuk nama peserta ditulis Kak Sulastri mengobservasi siapa? Kak Yanto ya. Yanto ya berarti. Nama peserta itu yang di spreadsheet. Pak Suyanto. Iya, nama peserta itu kan spreadsheetnya ada tulisan nama peserta yang atas. Itu ditulis Kak Suyanto. Oh iya, peserta Kak Nah, Suyanto. yang paling bawah di bawah tabel itu kan ada tulisan teman sejawat, itu ditulis Kak Sulastri. Teman sejawat. Oke. Pun jelas nggih? Nggih. Nggih. Monggo. Kak Yanto Wasid bisa bergabung ke breakout room-nya. Kak Yanto ikut breakout room-nya Kak Teguh.
Nanti di 10.50 kita selesai. Untuk yang butuh modul ajar masing-masing peserta itu di link drive saya itu sudah beberapa yang ngirim. Monggo bisa dicek kalau butuh modul ajarnya juga. Kak Yanto bisa bergabung di breakout room-nya bersama Kak Teguh dan Kak Tri. Kak Yanto Wasid.
Yang lain kemana ini? Kak Yatno, Kak Teguh, Kak Titi, Kak Tri. Yang lain belum gabung? Pak Ganang. Kak Ganang baru itu Kak, baru mengisi acara BOS di Kemujan Kak, jadi pembicara Kak. Biar klik kamera apa? Klik yang pindah main room biar itu. Kak Teguh. Kak Teguh bisa di itu. Halo Kak Teguh. Tadi sepertinya sedang ada kendala sedikit Kak, sedang minta tolong ke temannya di sekolahan. Mungkin segera bergabung sebentar lagi. Kak Ganang mungkin bisa di itu. Di calling Kak Ganang. Nggih. Kak Suyanto sama-sama bos, monggo Kak Ganang. Sudah ya? Baik. Untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan dari hasil observasi atau analisa video yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Kami persilakan terlebih dahulu bagi yang ingin mempresentasikan mewakili dari kelompoknya masing-masing. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan analisa salah satu dari peserta. Monggo dimulai dari kelompok mana dulu? Kami persilakan untuk raise hand. Ya, Kak Ji, mewakili kelompok 3 nggih. Iya, betul. Kelompok 3. Silakan, waktu kami persilakan sepenuhnya, kurang lebih 7 menit ya, Kak Ji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya untuk hasil analisis saya terhadap video yang ditayangkan atau ditampilkan oleh Ibu Sulastri. Mohon izin Kak. Baik, yang untuk video dari Bu Sulastri ini materinya adalah menampilkan materi tentang gerak berirama. Nah, materi tentang gerak berirama dari awal sampai akhir sudah saya lihat dan kemudian juga saya cek. Untuk modul pembelajarannya sudah cukup baik dan sesuai dengan modul ajar.
Kemudian untuk RPP-nya sudah sesuai dengan backward design. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan juga sudah cukup karena beliau memberikan materi gerak berirama cukup di dalam ruangan sesuai dengan kapasitas ruangannya juga sudah cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta didik nyaman dan senang dalam pembelajaran. Nah, ini biasanya di kelas kami, terutama saya sendiri, ketika disuruh untuk materinya adalah senam irama, gerak berirama, itu antusiasmenya kurang. Seperti terlihat seperti seolah-olah itu monoton. Gerakannya seperti itu. Jadi untuk Bu Sulastri ini sudah cukup baik. Dan kemudian yang selanjutnya adalah instruksi yang diberikan Bu Sulastri kepada anak-anak juga sudah cukup jelas. Karena kemungkinan karena memang jumlah peserta yang sedikit dan berada di dalam ruangan sehingga penangkapan materi dari peserta didik itu sudah cukup baik. Kemudian yang selanjutnya adalah guru secara konsisten tidak memberikan hukuman negatif ya. Dukungan juga secara terbuka itu disampaikan, tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Kemudian yang perlu menjadi catatan adalah tentang asesmen. Asesmen otentik untuk pembelajaran geraknya Bu Sulastri ini belum terlihat jelas gitu ya. Kemudian perlu menggunakan variasi metode asesmen. Jadi ketika asesmen tidak melulu menggunakan patokan menggunakan gerakan-gerakan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir, guru perlu melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen. Di situ mendapatkan poin 51. Dan umpan balik yang saya berikan kepada Ibu Sulastri adalah praktik mengajar yang dilakukan oleh Ibu Sulastri sudah sangat baik. Namun dalam merancang asesmen otentik perlu lebih bervariasi sehingga kreativitas peserta didik akan muncul secara alami. Dalam hal ini mungkin Bu Sulastri perlu ketika memberikan materi pembelajaran gerak berirama perlu menggunakan musik yang disukai oleh anak-anak. Mungkin anak-anak sekarang lebih suka yang agak ngebeat atau ketukannya lebih riang, suka yang ngebass atau DJ seperti itu. Mungkin anak-anak lebih termotivasi atau lebih kreatif ketika dia akan menampilkan variasi gerak yang dia miliki. Jadi tidak monoton, jadi lebih kreatif. Anaknya nanti akan muncul sendiri gerakan-gerakan yang mungkin dia sudah punyai, dia akan lebih kreatif lagi. Saya kira itu Kak Fasil dan teman-teman, terima kasih atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata. Mohon maaf seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk kelompok lain menanggapi atau memberikan statement dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Aji. Pak Sulastri pun boleh untuk memberikan tanggapan. Ya, monggo Pak Sulastri. Terima kasih. Yang akan saya sampaikan tentang Pak Aji tadi mengatakan dengan musik anak akan lebih semangat gitu ya Pak Aji. Memang dalam pembuatan video itu belum pakai musik, tapi setelah akhir pembelajaran itu memang saya pakai musik, Pak. Jadi anak-anak memang betul anak-anak lebih semangat
dan lebih senang begitu Pak. Terima kasih. Gimana Kak Cik, bisa ditutup? Oke, siap. Terima kasih. Demikian untuk refleksi dari kelompok kami. Silakan dilanjutkan silakan saya silakan kembali kepada Kak Fasilitator. Monggo. Iya. Terima kasih dari kelompok 3 yang mewakili adalah Kak Aji telah memberikan presentasi terkait analisa video yang diwakili oleh video dari Kak Sulastri. Selanjutnya dari kelompok monggo kami bos. Ada Kak Ganang, Kak Yantua, terus Kak Desta, apa ya? Kak Prima juga. Salah satu Kak Prima. Iya kak, ini saya akan mewakili dari kelompok 1 ya. Pak Yanto, mohon maaf bisa dimatikan dulu. Ya, terima kasih Pak Yanto. Izin screen ya kak ya. Ya, terima kasih. Saya tadi sudah melihat video dari Kak Ganang Variawan, yaitu tentang guling depan atau roll depan. Video saya amati dari mulai RPP atau modul hardware sudah sesuai dengan video yang diunggah dan juga sesuai dengan backward design. Terus untuk mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, Kak Ganang juga sudah mempertimbangkan di situ antara siswa laki-laki dan siswa perempuan sudah dipisah saat baris dan saat pelaksanaan. Untuk pemanfaat sumber daya alam berbasis kekuatan juga sudah terlihat di sana. Terus menggunakan salah satu modal instruksi juga sudah menggunakan. Terus untuk asesmen otentiknya juga sudah kelihatan saat anak menilai temannya sendiri di akhir-akhir pembelajaran. Terus yang kedua, untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, ya lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakter peserta didik juga sudah terlihat di sana. Terus untuk membuat peserta didik nyaman dan senang juga terlihat di sana siswa melakukan kegiatan guling depan dengan ceria, dengan antusias. Terus yang ketiga, guru menyampaikan instruksi kepada peserta didik dengan jelas juga terdapat di sana. Terus guru mengorganisasi peserta didik agar terlibat aktif terlihat di sana walaupun guling depan, tapi di situ siswa terlihat aktif karena siswa yang tidak melakukan guling depan ditugaskan untuk menilai siswa lain yang melakukan guling depan. Jadi siswa tidak ada yang menganggur di sana. Jadi semuanya terlibat aktif. Dan untuk guru memberikan kesempatan pada peserta didik bertanya juga terlihat jelas, terlihat sangat aktif saat siswa diberi pertanyaan saat guru menjelaskan. Terus guru memberikan kesempatan siswa untuk saling berinteraksi juga terlihat jelas di sana. Terus guru meminta umpan balik juga ada di sana. Yang keempat, guru tidak melakukan hukuman negatif juga terlihat di sana. Terus ekspresi wajah guru juga tidak mencerminkan emosi yang negatif. Jadi Pak Ganang memberikan ekspresi yang positif sehingga anak didiknya tidak takut dengan gurunya. Terus selanjutnya
Kak Ganang juga di situ memberikan pujian di saat peserta didik bisa melakukan gerakan, dan dukungan juga dorongan juga terlihat di sana. Yang kelima, saat proses pembelajaran, Kak Ganang sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kak Ganang juga telah menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan, dan Kak Ganang juga memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran, dan Kak Ganang juga mengajak peserta didik berdiskusi ya saat tadi di terakhir apa yang mereka dapat dari pembelajaran ini. Yang selanjutnya di pembelajaran kontekstual ini mungkin yang saya lihat belum terlihat. Jadi Kak Ganang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata belum terlihat di sana, dan mengajak aktivitas pembelajaran di kehidupan nyata juga belum terlihat di sana. Dan untuk pengembangan konten di sini juga semuanya sudah terlihat di video Kak Ganang. Terus untuk yang 8 umpan balik juga terlihat semuanya. Untuk waktu belajar juga efektif, dan juga tadi tidak ada siswa yang menunggu karena tadi semuanya tidak ada yang menganggur, walaupun teman yang lain melakukan aktivitas, teman yang lain menilai. Terus yang ke-10, pendekatan dalam mendampingi peserta didik juga sudah terlihat semua aspek-aspeknya. Terus yang 11, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik juga di sini. Kak Ganang juga menerapkan itu. Nomor 12, penerapan pembelajaran berbasis model juga semuanya terlihat. 13, penutupan proses pembelajaran juga ada kesimpulan, ada apresiasi, ada penekanan, juga ada memberi kesempatan peserta didik memberikan masukan, merefleksikan pembelajaran. Terus untuk nomor 14, merancang asesmen otentik ya. Ini tadi saya melihat modul aja yang dikasihkan Kak Ganang sudah lengkap untuk asesmen otentiknya. Terus yang ke-15, penerapan asesmen otentik juga sudah terlihat di video. Nah, untuk kesimpulannya dari video Kak Ganang sudah menemui 52, jadi sudah hampir sempurna. Mungkin tadi kekurangannya ada di pembelajaran kontekstual. Mungkin Kak Ganang kurang memberikan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Mungkin kalau guling depan bisa diterapkan mungkin saat anak itu terjatuh saat sepak bola atau saat bela diri sehingga bisa berguling tidak menimbulkan cedera yang fatal. Mungkin seperti itu Kak yang bisa saya presentasikan dari video Kak Ganang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Kak Prima Henry. Monggo, mungkin dari yang diobservasi atau dari peserta lain mau menambahkan, kami persilakan. Kak Ganang mungkin sedang itu ya, belum bisa fokus ya. Ya Kak, Ganang jadi pembicara bos Kak, koordinator bos kacamatan. Kalau tidak ada yang menanggapi, monggo Kak Prima bisa ditutup statement. Ya, terima kasih Kak. Ya terima kasih teman-teman. Ini tadi video pembelajaran Kak Ganang mungkin bisa saya contoh untuk kedepannya untuk memperbaiki pembelajaran saya yang tentunya masih banyak kekurangan. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke kelompok 2, kami persilakan. Oh ya Kak Sulastri, raise hand. Gimana Kak Sulastri?
Belum selesai nih Kak, sebentar lagi. Gimana Kak Sri? Belum selesai, sebentar lagi nih. Nggih. Ono kelompok 3. Kelompok 2. Kak Tri. Dari Kak Titi, Kak Tri, Kak Teguh. Monggo, siapa yang akan mempresentasikan? Kak Tri. Kak Tri? Aman Kak Tri suaranya? Aman Kak. Siap. Siap. Terima kasih Kak Kiki, Kak Titi. Mohon izin Kak Titi dan Kak Teguh. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Fasil dan teman-teman. Ini hasil saya mengobservasi Kak Teguh Dwi Haryanto terkait dengan permainan bola kasti. Dari video yang sudah saya lihat, untuk RPP atau modul ajar beliau, kesesuaian RPP atau modul ajar dengan video yang diunggah, ya sudah sesuai. Untuk backward design masih belum, Nggih. Kemudian mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK juga sudah terlihat tadi di mana peserta didik perempuan disendirikan, tidak dicampur dengan peserta didik laki-laki. Kemudian untuk pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, ia sudah terlihat juga menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK juga sudah terlihat. Memuat rancangan asesmen otentik juga sudah. Kemudian kriteria mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik sudah terlihat. Membuat peserta didik nyaman dan senang di dalam pembelajaran juga sudah terlihat dari video pembelajaran di mana peserta didik sudah terbiasa berinteraksi dengan teman yang lain, tidak ada rasa canggung atau rasa takut terhadap Pak gurunya. Kemudian guru menyampaikan instruksi kepada peserta didik dengan jelas, ya sudah terlihat. Guru mengorganisir peserta didik agar terlibat aktif, semangat, dan berkontribusi dalam proses pembelajaran sudah terlihat, terutama di awal pembelajaran tadi saat peserta didik diminta untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, itu benar-benar membangkitkan semangat. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran, ya sudah terlihat. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dengan peserta didik lainnya, juga sudah terlihat, ini tadi sudah saya sampaikan ketika di atas. Kemudian guru meminta umpan balik kepada peserta terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan nanti di video yang saya tonton, Kak Teguh itu menghentikan sebentar, kemudian menanyakan kepada peserta didiknya kemungkinan apa yang sulit, apa yang belum bisa, seperti itu. Guru tidak melakukan hukuman atau konsekuensi negatif untuk mendorong peserta belajar. Ya, tidak ada satupun tadi di video. Guru secara konsisten menampilkan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang mencerminkan emosi positif. Ya, setuju sekali, tadi terlihat. Guru memberikan pujian dan dorongan secara terbuka kepada peserta didik, yaitu terlihat ketika peserta didik melakukan kegiatan memukul bola gantung, itu diberikan pujian dan dorongan, yang sudah bisa diberikan pujian, yang belum bisa terus disemangati. Guru memberikan dukungan, dorongan, dan bantuan kepada peserta didik, ya juga sudah terlihat. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, ini di awal sudah terlihat. Guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan, juga sudah terlihat. Ini di sini ada tadi pendahuluan, ada pemanasan, ada inti, terus ada pendinginannya juga.
Guru mengajak peserta didik berdiskusi keterkaitan dari topik yang dibahas. Nggih, peserta didik sudah ditontonkan video terlebih dahulu supaya lebih detail. Kemudian untuk guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Ini saya belum melihatnya di video. Guru mengajak peserta didik merefleksikan aktivitas pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini juga belum. Kemudian guru menyampaikan informasi diikuti pemberian tugas perbaikan atau penghalusan. Ini sudah terlihat. Yang selanjutnya guru memberikan ekstensi juga sudah terlihat. Guru memastikan penugasan konten sebelum tugas penerapan diberikan kepada peserta didik. Ya, sudah terlihat tadi. Guru tidak memberikan umpan balik bernada negatif. Tidak ada satu pun tadi di video. Semuanya positif. Guru memberikan umpan balik yang relevan. Ya, juga sudah terlihat. Guru memberikan umpan balik umum. Ini secara keseluruhan juga sudah terlihat. Kemudian tadi guru memberikan umpan balik khusus juga sudah terlihat pada individu-individu yang tadi sudah berhasil maupun yang belum berhasil. Guru memberikan umpan balik yang informatif secara teratur dan cukup. Sudah terlihat. Kemudian guru menggunakan waktu untuk memberikan instruksi dan mengelola kelas dengan efektif. Ya, sudah terlihat sehingga tadi pembelajarannya sudah bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru menggunakan waktu pembelajaran untuk aktivitas tanpa ada peserta didik yang menunggu. Ya, tadi juga sudah. Tapi untuk permainan kasti karena bergantian, jadi wajar kalau ada yang menunggu. Guru memberikan bantuan dan arahan kepada peserta didik. Iya, tadi sudah saya sampaikan juga. Guru memberikan contoh atau mempraktikkan secara langsung. Nah, ini guru sebagai model sudah terlihat tadi di video pembelajaran Kak Teguh. Guru bertanya kesulitan yang dialami peserta didik. Ya, sudah terlihat. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Ya, tadi sebelum berakhirnya pembelajaran. Guru memberikan bantuan dan arahan peserta untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Ya. Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya dan berpendapat. Ya, ini juga sudah. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih tugas, strategi, atau mengambil keputusan. Ya. Guru menunjukkan performa mengajar yang sangat kental dengan tema utama. Betul sekali, dari awal sampai akhir tadi. Guru menunjukkan penggunaan fitur belajar mengajar dalam model secara konsisten dalam proses pembelajaran. Ya, sudah. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan. Ini juga sudah dilakukan. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Juga sudah dilakukan. Guru memberikan penekanan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan. Juga sudah dilakukan oleh Kak Teguh. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan masukan atau merefleksi proses pembelajaran. Ini juga sudah. Guru menggunakan asesmen otentik. Ya, sudah dilakukan di situ, sudah ada. Merancang rubrik atau instrumen penilaian yang mengintegrasikan domain psikomotor, kognitif, dan afektif juga sudah. Guru menggunakan variasi metode asesmen untuk mengukur kinerja peserta didik juga sudah. Kemudian asesmen otentik yang dirancang oleh guru mampu mengukur ketercapaian tujuan belajar peserta didik. Ya, sudah juga. Guru menggunakan kriteria penilaian yang dirancang di dalam dokumen perencanaan pembelajaran. Ya, sudah. Guru melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen. Ini juga sudah dilakukan. Guru memberikan umpan balik perbaikan berdasarkan hasil asesmen. Juga sudah. Guru melibatkan peserta didik untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Ini juga sudah. Kemudian dari keseluruhan yang sudah saya amati dari video pembelajaran Kak Teguh, umpan balik yang saya berikan adalah guru pembelajaran yang dilakukan sudah baik dan guru menguasai materi. Dari awal sampai akhir sudah diberikan dari yang mudah dulu sebelum nantinya di akhir pembelajaran itu terkait dengan permainan kasti. Agar lebih baik lagi supaya susunan modul ajar menggunakan backward design dan permainan kastinya supaya waktunya ditambah lagi lebih lama
karena itu inti dari semua yang sudah dilakukan di awal. Seperti itu Kak Teguh, Kak Fasil, dan teman-teman. Sekian hasil observasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Tri yang sudah memberikan hasil observasinya. Untuk selanjutnya, bagi kelompok lain mungkin ingin menanggapi atau mungkin dari yang diobservasi ingin memberikan komentarnya, kami persilakan. Oke. Mohon izin Kak. Nggih. Nggih, matur nuwun untuk Kak Tri, Kak Fasil. Itu ada kekurangan, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih komplit lagi. Terima kasih, umpan baliknya itu suatu motivasi bagi saya. Intinya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Itu saja Kak, matur nuwun untuk semuanya. Kami silakan untuk ditutup. Kak Titi, silakan ditutup dari kelompok Anda. Ya, terima kasih sekali kepada Kak Tri yang sudah memberikan presentasinya tadi dari kelompok kami. Sekaligus tadi buat pembelajaran juga bagi saya. Sebenarnya tadi saya kepengen juga loh dikoreksi. Maksudnya saya kan belum paham sekali tentang PJOK yang lain-lain, tentang materi yang lain, itu saya lagi menjajaki. Oke. Terima kasih sekali, sila lanjut untuk kelompok yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi seksi presentasi kita kali ini terkait analisis video dari masing-masing peserta. Untuk selanjutnya, masing-masing peserta nanti mengirim link hasil observasi. Kan tadi saya mengirim link saya. Nah, nanti panjenengan mengirim link hasil kerja panjenengan di chat grup, mengirim link observasi di chat grup. Saya tunggu linknya sampai besok ya, mulai sekarang sampai besok. Silakan linknya itu dikirim ke grup WA untuk mengetahui hasil kerja panjenengan menganalisis video dari temannya. Bisa dipahami? Oke, siap. Ya, jika belum paham, monggo disampaikan. Kalau tidak, saya lanjutkan slide selanjutnya. Baik, saya lanjutkan slide selanjutnya ya. Berikutnya, framework Borten. What, so what, dan now what. Kakak-kakak, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what, yang akan dipelajari sebelumnya, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak menyentuh 3 tahap. Tahap yang pertama adalah what, yaitu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Berikutnya, so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan-keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran. Berikutnya, know what. Know what terkait proses mengevaluasi dan merencanakan pembelajaran tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang.
Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek institusional atau manajerial kelas. Di kolom chat WA nggih, mengirim spreadsheet-nya Kak Prima di kolom chat WA Pak. Oh iya Kak, makasih Kak. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Peserta, 1, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. 2, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak hanya menuliskan yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. 4, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG ini selesai. Silakan untuk mempresentasikan salah satu dari peserta terkait refleksi tentang aksi nyata dan juga pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya lihat di LMS itu sudah ada beberapa yang mengirim. Monggo kami persilakan untuk present sedikit merefleksikan dari kegiatan kita pada sesi ini. Mungkin Kak Titi bisa mempresentasikan Kak Titi sebagai ganti yang tadi Kak Titi. Sudah mengerjakan Kak Sulastri, Kak Suyanto, Kak Yatno, Kak Yatno belum, Kak Yanto, Wasit, Kak Aji sudah, Kak Desta sudah, Kak Teguh sudah, Kak Ganjar belum, Kak Ganang sudah, Kak Prima sudah, Kak Tri sudah, Kak Titi juga sudah. Monggo Kak Titi refleksi. Saya baru tadi malam. Mau mengisi refleksi kali ini Kak Titi? Untuk pembelajaran saya apa yang temannya? Refleksi yang sudah dikirim di LMS itu loh. Ini kan? Ini kerjanya Kak Titi, ini pekerjaan Kak Titi. Iya betul. Monggo. Nanti terbuka punya saya aja. Ya dari atas. Ya sekalian dari atas Pak. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman, salam sehat. Saya akan merefleksikan pelajaran aksi nyata pada sudah saya aplikasikan bersama peserta didik di lembaga kami, di mana terkait modul 21 sampai dengan 2.5 saya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran hanya sekedarnya saja yang pada awalnya saya belum paham sebelum mempelajari sebelum menerima modul dari PKG PJOK ini terkait modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tapi karena kurang terstruktur nggih. Saya belum memahami serta manajemen kelas yang pengelolaan peserta didiknya di lapangan masih kurang menarik dan efektif. Peserta didik juga masih terlalu banyak yang terbuang, masih ada yang banyak menunggu dan di lembaga kami karena
masih peserta didik taman kanak-kanak ya di PAUD. Jadi masih banyak harus pantauan dan dipersiapkan sebelum kegiatan. Di mana saya SWOT setelah saya mempelajari modul 2.1 dan sampai dengan 2.5, saya merasa senang karena saya menambah pengetahuan saya tentang cara mengajar efektif, di mana setelah itu pada akhirnya ini saya memilih penguatan dan melalui gerakan untuk kekuatan ketahanan pada perut. Oh ya, yang kemarin sudah saya aplikasikan yaitu ketahanan perut dan ketangkasan serta kekuatan gerak kebugaran dari perut, kaki, gerak tangan, dan keterampilan berlari. Yang atas dulu belum selesai. Nah, now what? Di mana ke depan saya ingin selalu mempersiapkan pembelajaran dan mengaplikasikan lagi, menguatkan prosedur kegiatan pembelajaran yang sesuai. Kemarin sebenarnya saya sudah tata gitu, tetapi ada yang terlupakan pas saya memberikan asesmen penilaian. Itu saya sebenarnya sudah saya toto aturannya supaya anak-anak sebelum anak-anak mau bermain dalam pos-pos yang sudah saya siapkan, anak-anak sudah saya kasih rencana sebenarnya untuk nanti ini anak-anak menilai langsung setelah finish, nanti langsung duduk kayak gitu ya. Tetapi kemarin itu masih terlewatkan juga. Nah, anak-anak sih sudah otomatis ya, karena saya sebelumnya sudah saya kasih tahu nanti jenengan anak-anak itu memberikan checklist di penilaian yang sudah guru tempel kayak gitu. Ada yang nangis nggak Kak pas video itu? Tidak ada, alhamdulillah. Cuma ada itu kemarin ada yang sakit, jadi sama guru teman sejawat saya tadinya di dalam kelas. Cuma kan menurut saya jangan di dalam kelas karena anak masih bisa duduk dan bisa melihat. Dia kepengen ikut sih gitu, kemarin ada yang sakit kayak gitu, cuma dia ingin ikut karena saya sudah memberikan informasi besok Bu Guru mau membuat video pembelajaran semua anak-anak. Saya harap kepada orang tua untuk hadir semua anaknya, dipersiapkan untuk sehat, makan dan lain-lain kayak gitu. Saya sudah siapkan seperti itu sih. Jadi itu anak kepengen ikut, cuma keadaannya dia sakit katanya kayak gitu. Jadi sama saya tadi sama teman dipersilakan di dalam, tapi kan saya kasihan. Jadi sama saya untuk melihat kegiatan yang berjalan kayak gitu, jadi anak supaya paham juga sih. Jadi sama saya siapkan di samping supaya tidak mengganggu teman juga. Itu saya sih sebenarnya pengen anak siapkan sehat semua ya. Ingin mengikuti kegiatan pembelajaran secara asik dan menyenangkan tanpa ada gangguan, ada kesehatan dan lain-lain menjadi kendala. Itu saja sih yang dipersiapkan dari awalnya. Setelahnya itu saya karena karakteristik anak itu tidak bisa digali di antara sedang berlangsung kegiatan, itu anak terlihat senang, tapi pas umpan balik itu anak terasa malu Bu Guru kayak gitu, takut apa gimana gitu. Gak apa-apa, Bu Guru cuma nanya video aja kayak gitu. Anak merasa seperti itu. Jadi nggak natural kayak gitu anak. Karena juga anak yang ada yang pemberani, ada anak yang saat kegiatan itu dia mampu melakukan kegiatan, tapi pas komunikasi dengan Bu Guru tuh dia mungkin terhalang karena malu atau apa. Jadi kalau mengungkapkan perasaannya dia itu kayak terasa tegang apa gimana kayak gitu. Itu yang saya menjadi batasan saya itu anak seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak ditanya pun anak-anak sudah menceritakan, kadang-kadang ada yang seperti itu juga. Jadi karakteristik anak itu bermacam-macam. Itu saja sih yang menjadi koreksi saya. Masih banyak sebenarnya untuk materi kegiatan ke depannya untuk diterapkan, karena saya berpikirnya kalau di taman kanak-kanak atau di PAUD itu kan masih dalam bimbingan dan butuh pengamanan dan dasar-dasar yang harus dikenalkan terlebih dahulu. Jadi bukan dasar yang harus paham, hanya memahami saja. Jadi bukan harus mampu atau bisa seperti anak yang sudah dewasa, seperti anak SD atau SMP itu kan saya tidak. Saya yang penting anak
bisa senang dan memberikan dasar-dasar yang natural, tidak saklek harus ini, harus mampu berlari kencang atau harus mampu berlari lompat yang baik. Anak-anak kan ada yang itu juga mungkin jalannya belum sempurna kayak gitu. Karena mungkin ya kalau mungkin di SD kan mungkin lebih tahapannya lebih kencang lagi, tapi kan kalau tahapan TK mungkin masih semboyoran atau bagaimana kayak gitu. Jadi saya hanya memberikan bimbingan untuk pengenalan dan hanya menyenangkan saja, pengamanan lebih utama bagi saya. Itu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setuju sekali Kak Tri terkait tentang pengamanan, karena memang anak TK itu harus perlu perhatiannya khusus, jangan sampai kita terlena. Baik, terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Kak Titi. Semoga semakin menambah pengetahuan dan pengalaman kita terkait pengelolaan pembelajaran dan juga refleksi dari aksi nyata yang sudah kita lakukan. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Terlihat Bapak Ibu? Slide selanjutnya ternyata doa dan penutup. Kami persilakan kepada salah satu volunteer untuk memimpin doa penutup pada pertemuan kita kali ini. Monggo. Siapa ini yang mau menutup? Kak Tri. Nah, itu yang bilang Kak Suyanto. Monggo. Silakan ditutup doanya, Kak. Baik kakak-kakak semuanya, untuk mengakhiri pertemuan di pagi siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa, doa syukur menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Kak Fasilitator. Berikan jempol dan tepuk tangannya untuk kita semua pada pertemuan kali ini. Selanjutnya sesi foto. Kami persilakan untuk membuka semua kamera. Kita melakukan sesi foto pada pagi hari ini. Siapa yang bisa membantu? Kak Titi atau Kak Yanto Ketua mau membantu foto? Kak Titi aja. Ya. Dihitung dulu, Kak. Ya, 1 sampai 10. 1. 10. 1, 2. Ini orang jedet. Yuk. 1, 2. Saya bikin. Belum bikin TikTok. Sudah sampai 10? Sip. Oke, Kak. Yuk. Sudah apa belum? Sudah, tapi orang ngelip yuk. Kak Prima bisa ulangi? Ngelip apa enggak? Kak biasanya ngeklip. Oh iya. Dicek dulu, Kak. Nanti takutnya udah pada pergi. Kak Prima Cepalanga buat cadangan. Ya, Kak Prima. Ayo, Kak Prima. Balik lagi. Ya. Hitung. Ayo tangannya di atas, keluarkan. Wah, Kak Yanto. Malah kedinginan ya Kak Yanto. Malah kademen Bapak Kejan. Sudah?
Lah, pada begini semua. Terima kasih. Oke, Baik, saya assalamualaikum. akhiri pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah bertemu dari awal sampai akhir tanpa ada kendala yang berarti. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila selama menyampaikan materi dan juga membimbing pertemuan kali ini ada kekurangan, baik tutur kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan satu.